Assalamualaikum Salehah Umi. Waalaikumsalam. Sayangku, Umi mau cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Mau denger nggak? Halo. Jadi gini sayang ya, ketika Allah sudah menciptakan alam raya, bumi beserta isinya, dan menyempurnakannya, di bumi itu Allah telah menciptakan hutan-hutan yang hijau, terus sungai-sungai Yang panjang, laut. iya, laut. Allahu Akbar. Kaget Umi. Nih ada laut. Apa ya Ustazah? Nggak apa-apa ya. Ada laut. Terus ada apa lagi? Ada gunung-gunung. Ada pohon, ada langit, ada matahari. Belum ada pesawat dulu. Ada matahari, ada bulan. Allah telah sempurna menyempurnakan. Bintang. Ada bintang. Setelah Allah menyempurnakan ciptaannya, lalu sementara itu Allah di surga mengumpulkan para malaikat, dan Allah berfirman. Kata Allah gini, kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Kata malaikat gini, ya Rabbi, kenapa engkau menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi, sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu dan selalu mensucikan namamu. Kata Allah, aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Jadi mulailah Allah menciptakan yang hendak dijadikan khalifah itu dari tanah liat yang kering. Setelah Allah menciptakan, setelah sempurna ciptaannya, lalu Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Lalu Allah beri nama manusia pertamanya itu dengan nama Adam. Udah gitu, pinter anak Umi. Udah gitu, Adam Adam itu berbeda dengan para malaikat. Adam itu dikaruniai akal sehingga Adam mempunyai kemampuan untuk berpikir, kemampuan kuat. Jadi ingatannya kuat ya, karena Allah mengkaruniakan Adam akal ya. Akal soleh apa sih? Nah, udah gitu, lalu Allah memperkenalkan Adam dengan nama-nama benda. Nih, dikenalin sama Allah nama-nama benda. Sama Allah dikasih tahu ke Adam, ini namanya ini. Semua dikasih tahu sama Nabi Adam. Lalu Allah mengumpulkan para penghuni surga. Berkumpullah, kata Allah, di para penghuni surga. Lalu dikenalkan Nabi Adam. Malaikatnya. Jangan dulu, kan Umi dulu yang cerita. Nah, udah gitu, Nabi Adam ini diperkenalkan kepada para penghuni surga. Terus kata Allah kepada malaikat gini, coba sebutkan nama-nama benda itu. Kata Allah itu kepada para malaikat. Para malaikat nggak ada yang tahu nama benda-bendanya. Lalu Allah menyuruh Adam, coba Adam
Sebutkan nama-nama benda itu. Nabi Adam menyebutkan nama-namanya satu persatu. Tuh kata Allah teh, Adam bisa menyebutkan semuanya. Dan Allah berfirman, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Semua malaikat tersyukur bersujud menghormati Nabi Adam. Ustaz iblis. Tapi ada satu yang gak mau sujud. Siapa? Iblis. Iblis itu gak mau sujud. Kata Allah gini, Allah menegur iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Langsung kata iblis gini, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan dari api. Iblis itu sombong. Jahat. Sombong, dia nggak mau bersujud sama Adam. Langsung Allah marah dong ya. Langsung kata Allah gini, keluarlah kamu dari surga, kata Allah. Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya aku mengutukmu hingga hari kiamat. Nah, langsung kata iblis teh gini, ya Allah, panjangkanlah umurku dan aku berjanji akan menggoda semua umat manusia sampai kiamat. Langsung kata Allah, baiklah, akan tangguhkan engkau sampai waktu yang ditentukan, dan aku mengutukmu sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya engkau tidak bisa, kata Allah, menjerumuskan hamba-hambaku kecuali mereka yang sesat. Jadi kata Allah teh silahkan aja sok mau goda yang mana juga, yang hamba-hamba yang mencintai Allah mah tidak mungkin bisa disesatkan sama iblis. Jadi iblis diusir sama Allah ya. Udah gitu teh, Nabi Adam berbahagia dong di surga. Dia menikmati semua surga dengan segala keindahannya. Lalu Allah menciptakan seorang istri buat Adam dari tulang rusuk. Dari tulang rusuknya Adam, diciptakanlah seorang istri, diberi nama Hawa. Ya, nah, Adam dan istrinya sangat bahagia sekali ada di surga dengan segala keindahannya. Mereka tuh bebas kemana aja, mau pergi kemana aja di surga yang begitu luas, yang begitu indah. Mau berenang boleh, ada di surga segala ada. Terus mereka itu pakaiannya bagus-bagus, mewah-mewah, makanannya lezat-lezat, udah semua buah-buahan ada. Udah gitu rumahnya dari istana yang megah, pokoknya sangat nyaman untuk ditinggali. Udah gitu kata Allah, kalian bebas mau pergi kemana aja, mau ngapain aja bebas. Cuma ada satu yang jangan kalian dekati, yaitu satu pohon yang jangan didekati. Nah, itu pohon iblis. Enggak, bukan pohon iblis. Pokoknya ada satu pohon yang nggak boleh didekati sama Adam, sama istrinya. Terus, tapi Nabi Adam sama istrinya kan patuh sama perintah Allah. Mereka tidak mendekati pohon itu. Tetapi iblis mendengar bahwa Allah melarang Adam mendekati pohon itu. Nah, iblis mikir nih, aduh gimana nih caranya nih, gimana nih supaya Adam itu melanggar perintah Allah. Gimana iblis mikir. Langsung sama iblis, Nabi Adamnya teh digoda gini, ayolah Adam, kalau kamu makan buahnya maka kamu akan hidup abadi seperti para malaikat di surga, dan kamu akan
dapat istana yang abadi, yang istana yang megah, yang abadi nanti. Jadi iblis itu terus menggoda Nabi Adam sama istrinya. Bohong. Terus kata iblis, ayolah Adam, sesungguhnya aku ini cuma ingin kebaikan aja dengan kebahagiaanmu. Maka aku dengan kebahagiaan kalian, maka aku akan mendapatkan suatu kebaikan, katanya gitu. Terus aja digoda Nabi Adam sama Siti Hawa tuh. Terus sampai akhirnya karena digoda terus, dibisikin terus sama setan, sama iblis, akhirnya mereka mendekati pohonnya, lalu mengambil buahnya dan memakannya. Tadi bajunya hilang. Pas udah makan buahnya, seketika hilang semua bajunya, nggak ada pada nggak pakai baju. Nah, seketika Nabi Adam dan Siti Hawa merasa malu nggak pakai baju, langsung merasa takut sama Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kan malu, takut, kan pasti ketahuan dong nggak pakai baju. Iya, ketahuan nggak pakai baju, pasti ketahuan dong bahwa kita tuh udah makan buah yang dilarang sama Allah. Bukan, namanya tuh buah khuldi, namanya buah khuldi. Langsung malu, takut sama Allah, langsung mereka menutupi badannya dengan daun-daun surga karena malu dan takut sama Allah. Langsung Nabi Adam gini, ya Allah, langsung itu doanya gimana sih? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam terus menangis dan berdoa sama Allah. Yang artinya apa sih? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami adalah termasuk orang yang merugi. Nabi Adam nangis gitu. Sampai Allah kami jadi nangis ya. Sampai Allah karena melihat Nabi Adam dan Hawa sungguh-sungguh berdoanya sama Allah, minta ampun, lalu Allah mengampuninya. Tetapi walaupun Allah sudah mengampuni Nabi Adam dan istrinya, tetapi Allah tidak mengizinkan mereka tinggal di surga lagi. Jadi mereka, kata Allah, turunlah kalian ke bumi. Nah, di bumi itu Adam sama Siti Hawa itu tidak diturunkan di satu tempat. Mereka terpisah. Nabi Adam di mana, Siti Hawanya di mana. Mereka setelah bertahun-tahun saling mencari-cari, barulah mereka bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Nah, mereka di bukit Jabal Rahmah mereka bertemu. Setelah mereka bertemu, barulah mereka setelah di dunia kan, di bumi kan tidak seenak di surga ya. Di bumi itu mereka mulai mengupayakan pakaian sendiri, mengupayakan makanan sendiri. Kalau lapar ya harus cari sendiri kan. Kalau di surga kalau lapar tinggal makan kan, makanannya enak-enak. Terus kalau misalkan pengen pakaian yang bagus-bagus udah ada ya kan, rumahnya udah ada seperti istana ya kan. Tapi kan kalau di bumi itu harus cari sendiri, bajunya harus cari sendiri, gimana harus mengupayakan. Kalau mau makan harus cari sendiri. Terus kalau tidak ingin kepanasan, tidak ingin kehujanan, harus bikin rumah sendiri. Mereka berupaya sendiri. Dan ketika mereka bertemu, setelah mereka bertemu di bukit Jabal Rahmah, mereka akhirnya mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk
hidup di bumi sampai dengan cara terus berupaya, berusaha, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa sama Allah, selalu minta pertolongan sama Allah, semoga selalu supaya Allah memberikan kemudahan kepada mereka sampai Allah memberikan mereka berapa sih? Mengkaruniakan mereka 20 anak kembar, 20 kembar. Cowok cewek, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Nah, dari semenjak itu terus mereka itu, anak-anaknya Nabi Adam itu terus berkembang menjadi khalifah di bumi, menjadi banyak sampai kita sekarang. Kita itu berarti keturunan Nabi Adam. Alhamdulillah ya. Kita itu salah satu keturunan Nabi Adam. Nah, gitu ceritanya sayang. Itulah cerita Nabi Adam. Jadi hikmahnya apa sayang? 1, kita gak boleh sombong. Gak boleh jahat. Gak boleh sombong. Iblis saja yang sama Allah ditinggal di surga, 1 kali berbuat sombong langsung diusir dari surga. Nah, kita kan pengen masuk surga nih, jadi gak boleh sombong. Udah gitu apa ya? Apalagi? 2. Yang kedua apa coba? Kita jangan takut dengan bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis, karena kata Allah apa tadi? Sesungguhnya yang hamba-hamba Allah itu tidak bisa dijerumuskan. Hanya orang-orang sesat saja yang bisa dijerumuskan sama iblis. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri sama Allah biar tidak bisa dijerumuskan sama iblis ya. Terus apalagi sayang coba? Apalagi coba? Senantiasa meminta ampun sama Allah, karena Allah itu penuh dengan karena Allah itu maha pengampun. Nabi Adam aja tadi yang berbuat salah ya, yang sama Allah berbuat salah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, ya Allah minta ampun, ya Allah ampuni hamba ya Allah, maka Allah langsung mengampuninya ya, karena Allah itu maha pengampun. Jadi udah dulu cerita dari Umi sayang ya. Ustazah, udah dulu ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah, assalamualaikum Ustazah.